Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil amyari wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Haji Ivan Rianto Arifin, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati segenap tokoh sesepuh bini sepuh, yang kami hormati pengurus takmir Masjid Sholihin, dan yang kami hormati segenap jamaah Masjid Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam peringatan Nuzulul Quran kali ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia rahmatnya hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Jamaah Masjid Sholihin yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-17 bulan Ramadan, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari itu dinamakan dengan malam Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya acara pengajian peringatan Nuzul Quran malam ini dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Akila dan adik Jesi. Untuk adik Akila dan adik Jesi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar,
Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Sholihin, Bapak Kustiadi. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten ngarsanipun jamaah Masjid Sholihin ingkang saduhu kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, ugi kadang wirahnem ingkang saduhu kula cintai. Ingkang sepisanan, semoga kita tansah mujuaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit nikmatipun kita tasih binaringan nikmat saking Allah tanpa kendhat. Ngantos dalu menika kita tasih binaringan kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala, injih menika arupi kesehatan, keimanan lan keislaman. Selalulah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi saking raos syukur menika badhe dipun tambahi kalian Allah kalian nikmat-nikmat ingkang sanes. Ingkang kaping kalih, sumangga kita bersolawat dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng keluarga, sahabat, para tabi'in, lan dumateng kita ingkang kita antu-antu syafaatipun samangke wonten ing yaumil kiamah. Jamaah Masjid Sholihin ingkang saduhu kinurmatan, dalu punika alhamdulillah Masjid Sholihin saged ngawontenaken injil menika hari besar Islam. Injil menika dipun turunaken kitab suci, kitabullah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, injih menika Al-Qur'anul Karim. Sakmangke badhe dipun kupas, sakmangke badhe dipun bahas kalian panjenenganipun Ustadz Haji Evan Rianto Arifin SPD. Sumangga taklim dalu punika kita niati tolabul ilmi. Tolabul ilmi sak menika sak wanci wajib dumateng muslim lan muslimah. Pramila wonten ing dalu punika sumangga kanthi tausiah sak menika nggadhahi ewah-ewahan perilaku tindak tanduk lan saged tambah-tambah takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten sambutan saking ketua takmir, mugi-mugi harapan pangajab saking ketua takmir saged beto warga Ragacala wonten ing RT 9, RT 12 lan RT 11 tetap selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang terakhir dari saya yaitu usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu pengajian peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah bersama Ustadz Haji Ivan Rianto Arifin Sarjana Pendidikan. Dengan hormat Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Solihin rahimakumullah. Salimul As-Solihin nggih. Oh mboten nggih as nggih, Solihin. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan yang rada sepuh sithik cari sendean. Nggih. Pokoknya kalau nanti silo keju timbuh keju selonjor keju rong lonjor. Kalih DP nek badhe ngantuk monggo, badhe sare nggih monggo, mboten dosa. Mangke kalih milengke anane ya ming teklak nggih, mboten napa-napa. Nggih. Niat panjenengan saking dalem mau sampun dicatat dening malaikat. Dumugi riki pikantuk pahala panjenengan dipun paringi rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ing dalem menika kita memperingati nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran. Bapak Ibu preso Al-Quran. Al-Quran niku napa Pak Bu? Kitab panjenengan sampun nate khatam ping pinten? Mboten kena ditung nggih, pokoke pun nate khatam nggih. Menawi kula matur surat napa ayat pinten bilih Al-Qur'an dipun turunaken ing wulan Ramadan. Pun nate maos. Empun ayat pinten surat napa Pak Bu? Surat Al-Qur'an nggih. Nggih, surat Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 180 gangsal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu mulia, berarti di mana Al-Quran diturunkan pasti dalam bulan yang mulia. Siapapun yang memuliakan Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah. Ada Ustadz di mana Ustadz Solahuddin ya. Beliau pondok pesantren tahfidzul Quran. Kamar-kamarnya persis seperti hotel. Ada TV-nya,
ada tempat tidurnya, kasurnya, lantainya bersih, pokoknya lek. Ketika ditanya, Ustadz, kenapa antum membuat asrama santri ini seperti hotel? Ya, siapapun yang memuliakan Al-Quran pasti akan dimuliakan. Bapak Ibu kepingin dimuliakan mboten? Nggih, perbanyak membaca Al-Quran. Monggo dipun tekuni membaca Al-Quran sehari, kalau bisa 1 juz, nek ora iso 2 juz. Hah? Oh nggih, 1 lembar sak kebet atau 1 rukuk. Yang penting setiap saat membaca Al-Quran, karena 1 huruf dari Al-Quran pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, man qara'a harfan, barang siapa membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia beroleh 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan itu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Pinten Pak Bu? 10 kali lipat. Nek jenengan mau bismillahirrahmanirrahim niku pinten huruf Pak Bu? 19 huruf. Penate ngitung nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Nek 1 huruf 10 hasanah, 10 kebaikan, berarti berapa kali kalau 19? Berapa? 190. Masya Allah. Niki wau Bapak Ibu sampun maos surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Pun pinten huruf mboten saged diitung. Bapak Ibu rahimakumullah, yang penting kita bisa sekarang malam ini kita bisa memperingati nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu, setiap penganut agama mempunyai kitab suci, atau paling tidak punya kitab yang dianggap suci. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil, orang Yahudi punya kitab namanya Taurat, orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka, orang Hindu punya kitab namanya Weda, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita sebagai umat Islam diberikan oleh Allah apa? Kitab suci Al-Quran. Diberikan kitab suci Al-Quran, kita yakini benar bahwa kitab Al-Quran sebagai kitab suci kita, dan yakin bahwa Al-Quran sebagai kitab suci. Buktinya, kalau kitab suci konsep ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Kitab suci kok tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka tidak dianggap sebagai kitab suci. Nah, kitab Al-Quran itu sudah sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, niki bapak-bapak, mas-mas, niki wong lanang seneng mboten kali wong wadon? Dijawab seneng mboten kali wong wadon? Seneng. Kula nyuwun prisa ibu-ibu, mbak-mbak, seneng mboten kali yang kakung? Hah? Mboten seru. Oh nggih napa? Oh nggih seneng. Nah, itu namanya fitrah normal.
Kitab suci Al-Quran tahu ya apa yang menjadi fitrah manusia. Maka dalam kitab suci Al-Quran, kalau laki-laki senang dengan wanita, wanita dengan senang dengan laki-laki, maka kesinilah lewat pintu dan yang namanya nikah. Itulah fitrah manusia. Maka kalau kitab suci tidak boleh nikah, itu namanya tidak atau bukan kitab suci. Nggih. Kira-kira nek awake dhewe niku nek didangu mboten entuk nikah, kira-kira pripun nggih? Kula trimo mundur mawon mboten dadi ustad. Nek ra entuk nikah. Lah percuma to nggih duwe alat ora dienggo kita. Nggih to? Lah bapak ibu-ibu kok njet ra entuk nikah. Ini yang tidak sesuai dengan fitrah itu kalau kitab suci yang tidak boleh nikah. Maka Al-Quran menganjurkan umatnya untuk nikah. Ya. Contoh meneh, kita niki menungso niku butuh dahar, butuh butuh makan. Nek kitab suci kok tidak boleh makan, poso terus ngebleng le poso ket esok awan sore bengit esok meneh terus menerus, kira-kira pripun niku? Lemes. Poso ngebleng niku merusak kesehatan. Gitu toh? Tetap maka Islam menggariskan menuntunkan ajarannya poso ki mulai dari imsak atau terbit fajar sampai maghrib. Besok puasa seperti lagi, ada sahur, ada buka, ada puasa, ada berbuka. Demikian pula kalau siang hari puasa, malam hari boleh bergaul dengan istrinya. Coba kalau pagi hari poso bengit orang untuk bergaul terus tidak boleh bergaul, kira-kira pripun niku? Mumet. Nggih mboten? Nggih mboten Pak? Nggih. Nggih mboten Bu? Nggih. Inilah Al-Qur'an, konsep ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran diyakini sebagai kitab suci, tidak akan saling bertentangan ayat satu dengan yang lainnya. Nek Gusti Allah siji, Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad, di mana-mana ayatnya pasti Allah ahad. Allah itu Esa. Tidak mungkin Allah lebih dari satu. Tidak akan bertentangan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Itu sebagai kitab suci. Yang ketiga Bapak Ibu, Al-Quran sebagai kitab suci tentu bersih dari campur tangan manusia. Sejak 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menentang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-Quran sebagai kitab suci tentu bersih dari campur tangan manusia. Maka pada waktu 14 tahun yang lalu sudah ditantang, apabila kamu ragu fi raibim mimma nazalna terhadap kitab suci Al-Quran yang aku turunkan pada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkanlah gawean sak surat wae sing kira-kira iso madani Al-Quran. Saged mboten?
Nabi Muhammad mboten saged gawe Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu dari Allah. Mbak menom nang mboten coba mawon, Pak. Sudah banyak yang mencoba menandingi Al-Qur'an. Contohnya, cinten Pak Bu? Musailamah al-Kadzab. Dia sebagai pendusta. Dia mengaku sebagai nabi. Dia mengaku pendapat wahyu. Judulnya gajah. Al-Fil, nama suratnya Al-Fil. Unine ngeten Pak Bu. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah kamu apa itu gajah? Lahul khurtumun tawil, dia mempunyai belalai yang panjang. Wahuzail, dan dia punya ekor. Nek ming kaya ngoten niku Bapak Ibu, rasah bumun bocah TKW iso. Gajah, binatang besar, telangalenya panjang, telinganya besar. Kita ibu-ibu guru-guru TK niku bila berjalan duyak-duyuk. Nggih. Kok dia mengaku mendapat wahyu, namanya surat Al-Fil. Nggih, Bapak Ibu rahimahullah. Berikutnya, Al-Qur'an sebagai kitab suci, dimanapun diterjemahkan pasti teks naskah aslinya membersamai. Wonten boten Al-Qur'an diartikan diterjemahkan bahasa Indonesia? Wonten. Bahasa Belanda? Wonten. Bahasa Inggris? Wonten. Bahasa Prancis? Wonten. Bahasa Jerman? Ada. Semua ada, bahkan bahasa Jawa pun ada. Tetapi teks aslinya tetap membersamai, tidak ditinggalkan. Itulah kitab suci Al-Qur'an. Maka dengan tegas Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Sudah berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak kita, remaja kita, orang tua kita banyak yang sudah hafal Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Wonten mboten semanten iki sing apal Undang-Undang Dasar 45. Al-Qur'an kalau Undang-Undang Dasar niku kandel pundi? Kandel Al-Qur'an. Kula dhewe ora apal Undang-Undang Dasar 45. Saka bab 1 tekan bab pinten? Ora ditamoni ora tekan bab pira mboten ngerti. Tetapi kalau Al-Qur'an bisa hafal 30 juz. Pinten Pak Bu? Pinten Bu? 30 juz apal. Niku Masya Allah. Allah memberikan kekuatan, bahkan anak yang lumpuh otaknya, memorinya lumpuh. Namanya siapa itu ya? Saya lupa. Di medsos Azza. Dia bisa menghafalkan Al-Qur'an, letaknya, halamannya, baris keberapa, bunyinya apa, hafal. Itulah tangan-tangan Allah, karyawan-karyawan Allah yang bisa menjaga Al-Qur'an. Nahnu nazzalna, maka Allah menyatakan dengan kata-kata nahnu, kami yang menjaganya dari campur tangan manusia. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita mengikuti Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menganjurkan apa? Memerintahkan, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Surat napa Pak Bu? Surat Al-Qur'an. Jawabnya Al-Qur'an mesti benar. Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jangan menyembah Tuhan yang tidak menciptakan kamu. Jangan menuhankan harta, karena bisa jadi kamu lebih mulia daripada hartanya. Jangan menuhankan pangkat dan jabatan, karena bisa justru kamu lebih mulia daripada pangkat dan jabatanmu. Paham Bapak Ibu rahimahullah? Kita tidak boleh menyembah, memuliakan terlalu besar, terlalu tinggi, sedangkan kita sendiri sudah ditinggikan oleh Allah SWT. Bapak Ibu rahimahullah, panjenengan sakit, ada Al-Quran, perbanyak-banyak Al-Quran, insya Allah sakit panjenengan berangsur-angsur sembuh. Ada penelitian bahwa penyakit kanker bisa sembuh dengan perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, akhirnya sembuh tanpa operasi, tanpa obat. Ini terbukti bahwa Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu apa? Ma huwa shifaa'un, apa yang bisa menjadi obat penawar, warahmah, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, tidak akan bertambah apapun bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian belaka. Maka Bapak Ibu, kita sempatkan membaca Al-Quran. Kalau mungkin ada 3 sifat bacaan perlu saya matur Bapak Ibu. Pertama, sifat al-hadr, bacaan paling cepat, biasa dipakai oleh para hafidh hafidhah di dalam mengulang hafalannya atau murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazii biyadihi mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farzim wa sulam min futur. Itu namanya bacaan al-hadr. Bacaan cepat yang bisa atau biasa dipakai oleh para hafidh hafidhah di dalam mengulang hafalannya. Kira-kira nek panjenengan nyemak kira-kira kepuntal-puntal mboten Bu? Dicoba saja nanti pada waktu ada haflah, ada hafalan gitu, itu ikuti semua, ngerti kehilangan rong kebet gitu. Ya Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, sifat bacaan adalah at-tadwir, bacaan sedang, biasa panjenengan untuk mengejar target tadarus. Bapak Ibu, kalau nyuwun prisa, Mas Slamet, kalau 1 juz dengan pinten menit Mas Slamet? 40 menit. Ibu-ibu 1 juz pinten menit Bu? 1 jam? Pinten Bu? 1 jam? Nggih pun. Ini Bapak Ibu, at-tadwir itu begini. Contoh aja nih. Tergantung speednya, speed itu kecepatannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Kecepatan seperti ini 1 juz 30 menit rata-rata. Jadi panjenengan misalnya habis subuh 30 menit niku pinten jam? Setengah jam. Nyelake setengah jam maca sak juz bar subuh 1 juz, bar zuhur 1 juz, bar asyar 1 juz, sampunipun maghrib 1 juz, ba'da isya 1 juz. Sedina sewengi pinten juz? 5 juz. Kalau tidak salah dulu ya ada seorang pimpinan periode ketiga, beliau bisa menghatamkan 1 hari 5 juz, kemudian seminggu atau sepekan 30 juz. Itu mawon coba. Kalau 1 hari 5 juz, ping 6 pinten? 30. Beliau setiap malam Jumat khataman. Kalau seminggu bisa khatam berarti setahun ping pinten, Bu? Ini nek dikon ngitung kok lesune gendeng blonjo kok cepet banget nggih. Pinten Pak? Satu tahun kalau 1 minggu itu khatam sekali. Ping pinten Pak? 1 tahun berapa kali? 52. Hitung ya Mbak. 52 kali dalam 1 tahun. Mula gampang dan apal Al-Quran itu karena sering dibaca. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah at-tadwil, bacaan kira-kira menghabiskan waktu selama 30 menit atau setengah jam. Bapak kula niku selak makani pitik. Waduh. Nah terus nek kula maca bar subuh selak makani pitik nggih pun mangke bar makani pitik waktu duha. Boleh. Bar zuhur kula niku ngaso pun nyiapin niki nggih pun mangke bar ngaso 1 juz. Mangke lama-lama panjenengan kalau sudah terbiasa nginceng waktu, insya Allah dalam waktu berapa hari sudah hatam. Dikulinake maca Quran hatam dalam 1 tahun berapa kali? Monggo panjenengan ditarget piyambak-piyambak. Nggih. Bisa mboten Pak Bu? Bisa. Ada Bapak Ibu yang punya grup bisa dengan apa namanya? 1 day 1 juz atau 1 week 1 juz. Bisa ya? Nah, itu di Pak Tukio juz 1, Pak Marno juz 1, Pak Karto juz 2, Pak dan seterusnya. Nanti lama-lama panjenengan ngrasake semua juz 3 kali 30 ora krasa wis hatam 30 juz. Bisa seminggu 1 kali hatam atau 1 hari 1 juz. Nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Sajane pinten halaman toh? Berapa kebit? Berapa lembar? Nah, paling 18 halaman atau 9 lembar. Insya Allah itu panjenengan sergepi. Anak-anak juga demikian. Sudah banyak anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Kalau anak-anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kata Allah ya dalam surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Wahai Yahya,
Kalau panggilan Wahai Yahya itu kalau dulu memang Nabi Yahya. Kalau untuk panggilan Yahya itu artinya yang sedang berkembang, anak namanya anak yang sedang berkembang hidup, Yahya. Khudil kitaba biquwah, ambillah pelajaran dari Alkitab yaitu Al-Quran. Wa atainahul hukma sabiyya, dan akan aku berikan dia hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Wa barram biwalidayhi, dan kami tanamkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa hanan min ladunna, dan kami tanamkan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Wa barram biwalidayhi, dan kami tanamkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa kana taqiyya, dan dia tetap sebagai orang yang bertakwa. Wa kana barram biwalidayhi walam yakun jabbaron asya, dan tidak akan terdapat pada diri anak itu rasa sombong, congkak maupun derhaka. Bapak Ibu perlu bukti. Tahun 90 saya punya santri di TK Al-Quran Selokraman Kota Gede Yogyakarta, namanya Ambar. Neneknya nuwun sewu beragama Nasrani. Ambar itu ini yang memimpin tadarus massal pada waktu penutupan MTQ ke-16 di Yogyakarta, di alun-alun utara Yogyakarta. Ketika itu Menteri Agama Bapak Munawir Sadzali MA. Ambar menyodorkan mushaf Al-Quran. Silahkan ayahanda Munawir Az-Zazali MA untuk membukakan, silahkan surat dan ayatnya. Dibukakan surat ini, ya. Kemudian dibaca bersama-sama pada waktu itu. Nah, dengan semangat mereka santri TK Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran di DIY yang kurang lebih 1.500 santri waktu itu membaca bersama-sama di alun-alun utara Yogyakarta pada waktu penutupan MTQ ke-16. Ambar yang meminta dosa masal ini di TK Al-Quran menabung. Tabungannya waktu itu ketika ditanya oleh ustazahnya Ambar, untuk apa tabungannya? Dijawab oleh Ambar, untuk membeli seekor kambing untuk kurban, katanya. Anak sekecil itu sudah berpikir berkurban. Ketika diajak oleh ibunya sowan kepada neneknya yang masih non sewu beragama Nasrani, dipeluknya Ambar itu yang masih kecil itu, diciumnya, dipeluknya. Aduh Ambar kangen banget nenek. Apa kata Ambar yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu? Dari mulut Ambar keluar kata-kata yang berhikmah. Apa? Nek, setiap hari sehabis sholat 5 waktu Ambar selalu berdoa untuk nenek agar nenek masuk Islam. Kata nek masuk Islam, bisa dibayangkan Bapak Ibu, Ambar yang sekecil itu bisa mengeluarkan kata-kata berhikmah. Itulah Al-Quran. Kalau nanti panjenengan, wayah panjenengan mampu membaca Al-Quran dan baik dan benar, disitulah Allah menaburkan hikmahnya. Maka segeralah ramekan taman-taman pendidikan Al-Quran, taman-taman TK Al-Quran untuk semarak lagi dengan metode Iqra dan metode yang lain. Silahkan, tetapi jangan berhenti. Tamankan Al-Quran itu mengantarkan putra putri panjenengan, wayah panjenengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan berhenti. Regenerasi nanti menjadi generasi Qur'ani. Inilah harapan kita semuanya Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga anak cucu kita dijaga oleh Allah dan termasuk penjaga-penjaga Al-Quran untuk masa yang akan datang.
Generasi Al-Quran yuk kita lanjutkan, kita lestarikan untuk menjaga Al-Quran, menjaga kitab suci kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, monggo perbanyak nuansa-nuansa Islami. Para ustadz-ustadzah diberikan kreasi untuk bisa membuat suasana di taman kanak-kanak Al-Quran, namanya taman. Taman itu adalah sebuah tempat yang menyenangkan sehingga orang betah di sana, tidak ingin pergi-pergi. Itulah taman. Ciptakan sebuah taman di mana anak belajar Al-Quran betah di sana, tidak ingin pergi-pergi. Lagu-lagu yang Islami, lagu-lagu yang membangkitkan akhlakul karimah, yang membangkitkan akidah dan membangkitkan sirah Nabi Muhammad SAW. Bermain yang Islami. Nah awet dhewe gak cilik napa Pak? Cetungan. Diboten? Cetungan nek awet dhewe sing niki sing cetungan niki. Anggere wis nyandak niki sing do ngoyak pripun? Ora iso ngoyak wis cetung niki nggih to. Lah niki nek wis lepas ganti di oyak ganti. Napa niku jenenge? Bapak Ibu, para wali dulu itu membuat fenomena perumpamaan ini sebagai la ilaha illallah, kalimat tauhid. Siapa yang berpegang pada kalimat tauhid maka terhindar dari godaan setan. Maka banyak manusia itu begitu wis don godaan iki kabeh, setane sing ngoyak mau ora mampu meneh, orang nggak mau menggoda, nggak mau jawin. Itulah perumpamaan dulu. Maka Bapak Ibu, perbaiki akhlak dengan Al-Quran, perbaiki ilmu dengan Al-Quran, perbaiki pergaulan dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita semuanya pegang Al-Quran, perilaku apapun akan terjaga, akan terbimbing, akan tertuntun pada kebaikan Al-Quran. Maka kalau ditanya apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan Bapak Ibu rahimahumullah. Apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kehidupannya. Kami kembalikan pada pengacara. Bila sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ivan Rianto Arifin, Sarjana Pendidikan, atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, malam ini kita dimeriahkan oleh Hadroh As-Solihah dari Umi Daro Gocolo. Ya ibu-ibu Hadroh, kita kasih apresiasi terlebih dahulu ya ibu-ibu. Monggo ibu-ibu Hadroh. Al-Quran Qadim wahyu minul ya